Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nawafil Fadilah dengan NIM 251904101004. Saya dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik dari Universitas Jember, Kampus Vokasi Jubung. Di sini untuk yang video kedua yaitu saya akan menjelaskan materi kimia tentang pengertian siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang digunakan untuk mengubah energi panas dari uap air menjadi energi mekanik dan kemudian listrik. Siklus ini merupakan dasar kerja pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dan juga digunakan dalam sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal maupun nuklir. Siklus ini diperkenalkan oleh William John McQuarrie Rankine, seorang ilmuwan asal Skotlandia pada abad ke-19. Siklus Rankine bisa disebut sebagai versi praktis dari siklus Carnot karena menggunakan air dan uap air sebagai fluida kerja, serta memperhitungkan kondensasi dan penguapan yang terjadi di dunia nyata. Dalam sistem nyata, air dipanaskan hingga menjadi uap bertekanan tinggi, digunakan untuk memutar turbin, lalu dikondensasikan kembali menjadi air cair dan dipompa lagi, sehingga proses ini berbentuk tertutup. Tahapan siklus Rankine. Siklus Rankine terdiri dari 4 proses utama yang berlangsung secara berurutan di dalam sistem pembangkit uap. Untuk yang pertama yaitu proses 1 kedua atau pemompaan isentropik. Air cair jenuh pada tekanan rendah dari kondensor dipompa menuju tekanan tinggi ke dalam boiler. Karena air masih dalam bentuk cair, energi yang dibutuhkan kecil, tetapi tekanannya naik. Proses ini adiabatik dan reversible atau isentropik. Untuk persamaannya di sini. Untuk yang kedua yaitu proses 2 ketiga, pemanasan isobarik atau boiler atau ketel uap. Air bertekanan tinggi kemudian dipanaskan pada tekanan konstan hingga menjadi uap jenuh atau uap super panas. Panas yang diberikan berasal dari pembakaran batu bara, gas, minyak, atau sumber panas lain. Panas yang diserap di sini ya. Terus habis itu proses 3 ke 4 atau ekspansi isentropik atau turbin uap. Uap panas dari boiler mengalir ke turbin, di mana uap mengembang dan menghasilkan kerja mekanik. Proses ini dianggap isentropik tanpa pertukaran panas. Kerja turbin di sini ya. Untuk yang proses 4 ke 1, kondensasi isobarik atau kondensor. Turbin didinginkan dalam kondensor pada tekanan konstan hingga berubah kembali menjadi air cair jenuh. Panas dilepaskan ke lingkungan atau biasanya ke air pendingin atau menara pendingin. Panas yang dibuang di sini ya. Dari keempat proses ini, kerja bersih sistem adalah selisih antara kerja turbin dan kerja pompa. Di sini rumusnya. Sedangkan efisiensi thermal siklus Rankine dinyatakan dengan ini. Biasanya efisiensi Rankine berkisar antara 30% hingga 45%, tergantung kondisi tekanan dan suhu kerja. Untuk yang ketiga yaitu manfaat mempelajari siklus Rankine. Memahami siklus Rankine sangat penting, terutama bagi mahasiswa dan praktisi di bidang teknik mesin, energi, dan pembangkit listrik. Beberapa manfaat utamanya antara lain untuk yang pertama yaitu menjadi dasar sistem pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Hampir semua pembangkit listrik konvensional di dunia termasuk PLTU batu bara, PLTN, dan pembangkit panas bumi bekerja berdasarkan prinsip siklus Rankine. Untuk yang kedua yaitu menentukan efisiensi dan performa sistem energi. Dengan memahami hubungan antara tekanan, suhu, dan entalpi, insinyur dapat menghitung
efisiensi siklus dan merancang sistem agar energi yang dihasilkan maksimal dengan kerugian minimal. Dan yang selanjutnya untuk yang ketiga yaitu optimasi sistem thermal siklus. Rankine dapat dimodifikasi menjadi reheat Rankine cycle dengan pemanasan ulang, atau regeneratif Rankine cycle atau dengan pemanasan awal, yang meningkatkan efisiensi sistem nyata. Dan yang untuk keempat yaitu penerapan di dunia nyata konsep Rankine. Konsep Rankine juga digunakan dalam turbin uap kapal laut, pembangkit listrik tenaga sampah atau waste energy, dan sistem pendingin industri. Dan yang terakhir yaitu pemahaman konsep energi terbarukan pada sistem geotermal atau panas bumi. Air tanah dipanaskan oleh panas bumi dan melalui proses Rankine untuk menghasilkan listrik ramah lingkungan. Dan untuk yang materi terakhir yaitu contoh soal beserta jawabannya. Untuk contoh soalnya yaitu sebuah siklus Rankine ideal menggunakan air sebagai fluida kerja. Data pada titik proses diketahui sebagai berikut. Tekanan di boiler yaitu 3 MPa. Terus tekanan di kondenser yaitu 10 kPa. Terus entalpi pada titik 2 sebelum boiler itu H2 sama dengan 200 kJ per kilogram. Terus entalpi pada titik 3 keluar boiler itu H3 sama dengan 2800 kJ per kilogram. Terus untuk entalpi titik 4 yaitu keluar turbin H4 sama dengan 2100 kJ per kilogram. Untuk yang ditanya yaitu A. Kerja turbin, B. Kerja pompa, C. Kerja panas masuk, D. Efisiensi siklus Rankine. Untuk jawabannya yang A yaitu kita cari kerja turbin dulu. Untuk rumusnya W T sama dengan H3 dikurangi H4. Kita langsung saja diaplikasikan. H3 itu 2800 dikurangin H4-nya itu 2100. Maka hasilnya yaitu 700 kJ per kilogram. Untuk yang B kita memakai rumus WP sama dengan volume P2 dikurangi P1. Untuk volumenya itu 0,001. Habis itu P2-nya itu tadi di sini 3 MPa. Terus untuk menjadikan ke KPa itu menjadi 3000. Terus di sini P1. Jadi 0,001 3000 kurangi 10. Nah, 0,001 3000 dikurangi 10 itu menjadi 2990. Jadi 0,01 dikali 2990 hasilnya itu 2,99 kJ per kilogram. Jadi saya bulatkan menjadi 3 kJ per kilogram. Untuk yang C itu kerja bersih dan panas masuk. Jadi untuk panas masuk kita pakai rumus Qin sama dengan H3 kurangi H2. H3-nya itu 2800 dikurangi H2 itu 200. Jadi hasilnya 2600 kJ per kilogram. Untuk yang kerja bersihnya itu pakai kerja net WT dikurangi WP. Untuk WT-nya tadi itu 700, terus kurang WP-nya itu 10. Jadi hasilnya 690 kJ per kg. Dan untuk yang D, yang terakhir itu efisiensi siklus Rankine menggunakan rumus ini. N sama dengan Jnet Binet dibagi Qin. Langsung saja. Binetnya tadi itu kan 690 ya. 690 dibagi 2600.
600. Jadi hasilnya itu 0,265 menjadi 26,5%. Jadi kesimpulannya untuk jawabannya itu untuk kerja turbin itu 700 kJ per kilogram, habis itu kerja pompa 10 kJ per kilogram, habis itu panas masuk itu 2600 kJ per kilogram, dan efisiensi siklus itu 26,5%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.